Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy di areal Danau Framu, Kabupaten Maibrat. Saat ini saya hendak membagi firman Tuhan bagi kita sekalian yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat siang hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh ada di tempat ini. Saat ini kami hendak membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan kuasa-Mu ya Allah, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu di saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Ibrani pasal 13 ayat 15 berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya membacanya kembali lagi bagi kita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pembacaan kita dari Ibrani pasal 13 ayat 15, tema yang kita renungkan saat ini yang berbunyi perkataan yang memuliakan nama Tuhan, tanda ucapan syukur. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan saat ini, bagian firman Tuhan saat ini hendak mengajak, menghimbau untuk kita semua untuk mempersembahkan korban syukur, korban pujian kita kepada Allah, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasih kepada sesama kita melalui hidup kita. Surat Ibrani menunjukkan gambaran tentang Yesus Kristus sebagai imam besar perjanjian baru. Dengan kurban Kristus, seluruh jasa kurban dalam perjanjian lama menjadi kehilangan maknanya. Sekali untuk selama-lamanya. Kita bisa baca dari Ibrani pasal 10 ayat 8. Ibrani pasal 10 ayat 8 sampai 18. Di dalam perjanjian baru, korban persembahan adalah jawaban umat Kristen atas tindakan penyelamatan Yesus Kristus di dalam kehidupannya bagi kita sekalian. Di sini berkenaan dengan pengorbanan kepada Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus menasihati kita supaya hendaklah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup atau sebagai ibadah kita kepada Allah. Kita bisa baca dari Roma pasal 12 ayat 1. Paulus juga mengajak kita semua untuk senantiasa mempersembahkan korban pujian kepada Allah melalui Dia, yaitu Yesus Kristus. Dan di sini Paulus menambahkan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita bisa baca pada ayat 15. Korban pujian ini dapat dilakukan dengan doa-doa pujian dan syukur kita kepada Tuhan, dan juga mengakui Tuhan di hadapan sesama melalui tutur kata atau cara hidup kita, sikap kita yang berkenan kepada Tuhan, dan juga hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bibir yang selalu mengucapkan syukur merupakan sebuah pengorbanan. Mengapa sampai disebut sebagai sebuah pengorbanan? Karena bersyukur kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Apalagi di dalam kondisi yang tidak mendukung kita seperti saat ini. Seringkali kalau kita ada dalam kondisi yang baik, kondisi yang enak, maka kita bersyukur. Tetapi jika kita ada di kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang tidak baik, pastinya kita tidak bersyukur. Kita bisa baca dari Mazmur 103 ayat 1. Di sini Daud memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Daud katakan, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Bapak Ibu kekasih Tuhan,
Daud juga mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur. Mengucap syukur itu sangat penting untuk kita lakukan setiap hari. Karena akan membawa kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, kita ada di dalam kesukaran. Janganlah selalu kita melihat kekurangan kita sekarang ini, tetapi lihatlah selalu kelebihan-kelebihan yang kita punya hari ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita baca dari Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan dan melayani Tuhan melalui hidup yang kudus. Tubuh kita yang dipersembahkan kepada Tuhan harus kudus. Artinya tidak tercemar dengan hal-hal yang duniawi, sehingga kita dapat dipakai untuk perkara-perkara yang dapat memuliakan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan artinya bahwa kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi umat yang taat kepadanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, melalui hidup kita dipakai untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan, tetapi kepada sesama kita. Kalau Tuhan telah memperkenankan kita untuk ada hari ini, untuk melakukan ini dan itu, kita dapat melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk pribadi kita. Sebab hidup ini bukan milik pribadi kita, tetapi milik Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memperkenankan kita ada, Tuhan memperkenankan kita untuk melakukan segala sesuatu, hendaknya hidup kita ini kita dapat persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya melalui mulut tutur kata kita, tetapi melalui tindakan kita yang nyata untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat kuasa-Mu, Tuhan menolong memampukan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan dan melakukannya. Dan biarlah melalui hidup kami juga menjadi berkat, kami juga menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan kekudusan Tuhan, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari hidup kami senantiasa dituntun, dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Bapa di sorga, jangan biarkan kami terlena dengan situasi yang terjadi saat ini, tetapi biarlah situasi yang terjadi saat ini kami tetap setia, taat, dan terus mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu karena kami terus diingatkan oleh firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati kita.